Bangsa Tiongkok merupakan bangsa yang besar. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk serta luas wilayahnya. Dan Tiongkok juga memiliki peradaban kebudayaan yang besar pula. Seni rupa dan arsitekturnya bisa dibilang mempunyai mutu yang tinggi. Banyak penyinta seni yang memburu karya-karya yang berasal dari sana. Baik karya peninggalan sejarah maupun karya-karya yang bermunculan pada masa sekarang. Dan semua karya-karya itu dinilai dengan harga yang tinggi. Baik itu patung, lukisan, relief, keramik, kaligrafi, hingga karya arsitekturnya sangat unik. Punya ciri khas, bisa dibilang punya ciri khusus yang menggambarkan bangsa Tiongkok itu. Mungkin hal ini yang menjadi pembeda dengan karya-karya di bangsa lainnya. Kebudayaan Tiongkok secara umum dipengaruhi oleh ajaran Buddha dan Islam. Tempat ibadah yang dihiasi oleh patung dewa-dewi mereka. Demikian halnya bangunan sekuler seperti rumah tinggal dan bangunan umum. Terdapat patung dan kaligrafi yang menghiasi di setiap sudut ruangan. Selama masa berabad-abad, penguasa jatuh bangun. Kaisar dan dinasti silih berganti. Karya seni terus diproduksi oleh para seniman maestro yang diperuntukkan untuk kepentingan penguasa. Setiap dinasti menghasilkan karya yang berbeda dengan dinasti lainnya. Demikian pula dengan gaya dan corak yang diciptakan oleh seniman yang bekerja di luar kerajaan. Masa hingga ribuan tahun, di mana rata-rata setiap keluarga berkuasa selama ratusan tahun. Dinasti yang paling tua adalah dinasti Xiang yang berkuasa selama 500 tahun, sekitar 1570 sampai 1045 sebelum Masehi. Meskipun kebudayaannya sangat tua, kebudayaan logam mulia dikenal pada masa dinasti itu. Berbagai macam sejarah dan karya seni tersebut dari batu dan perunggu. Dinasti berikutnya adalah dinasti Zhou, berkuasa sekitar 1045 sampai 256 sebelum Masehi. Pada dinasti ini mulai diciptakan karya seni dari berbagai macam logam, dari perunggu hingga emas. Karya seni rupa juga dibuat dari kayu, sutra, dan keramik. Selain itu juga telah dikenal luas pemakaian kaca cermin dan bel dari perunggu. Dinasti berkuasa berikutnya adalah dinasti Han, Qin, dan 6 dinasti lainnya yang berkuasa sekitar 221 sebelum Masehi hingga 589 sudah Masehi. Periode penting sejarah Tiongkok kuno pada zaman ini diciptakan karya seni patung prajurit dan kuda, jumlahnya lebih dari 6.000 buah. Karya seni tersebut masih bisa disaksikan hingga sekarang. Keramik bermutu tinggi berupa mangkuk, piring, dan peralatan rumah tangga lainnya ditemukan pada zaman dinasti ini. Selain terdapat karya seni berupa patung Buddha dan lukisan-lukisan dengan berbagai macam tema. Dinasti Tang berlangsung tahun 618 sampai 907 Masehi, yang merupakan masa keemasan bangsa Tiongkok. Pemerintah yang kuat dan kemakmuran ekonomi membawa kesejahteraan. Karya seni maju pesat, termasuk lukisan, keramik, karya logam, musik, dan sastra. Lukisan-lukisan piktorial dan lukisan dekoratif juga ikut serta berkembang pesat. Dinasti Song berlangsung tahun 960 sampai 1279 Masehi. Pada era ini didirikan berbagai sekolah seni. Banyak seniman dibiayai oleh kerajaan. Lukisan burung dan bunga diciptakan untuk memenuhi selera keindahan para bangsawan. Selain itu, banyak lukisan-lukisan dengan tema panorama diciptakan. Lukisan pepohonan dan pegunungan atau perbukitan yang tampak dari jauh. Ini seni rupa semakin berkembang pesat. Lukisan, patung, relief, kaligrafi, dan keramik berkualitas tinggi. Terbuat dari logam mulia, kristal, batu mulia, kayu, bambu, dan kain sutra. Berbagai macam
berbagai macam bahan bermutu tinggi lainnya. Memasuki abad ke-20 hingga kini, bangsa Tiongkok bermetamorfosa dari bangsa tradisional menjadi bangsa modern. Mereka tidak hanya hebat di bidang seni rupa, mereka telah menjadi kekuatan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan militer terdepan di dunia. Bangsa Tiongkok tidak hanya menjadi bangsa yang besar, tetapi juga menjadi sebuah peradaban kebudayaan yang sangat besar untuk di kawasan Asia.